Nah, ini namanya jaka sembung naik ojek, tidak nyambung jack. Dan inti permohonan itu ada di sini untuk menilai pertentangan itu. Dan ini kalau saya hitung, ya, alasan permohonan Anda 1, 2, 3 halaman. Coba Anda bayangkan, Anda menjelaskan ini pasal yang jadi perhatian banyak orang itu, pasal 50A ayat 5 dan ayat 6, hanya dalam 3 halaman saja. Nah, ini harus dielaborasi lagi ya, pertentangan-pertentangan itu. Nah, terakhir nih petitum, ini bukan, ini petitum di Mahkamah Konstitusi ini lurus-lurus saja. 1, menerima mengabulkan permohonan-permohonan untuk seluruhnya. 2, menyatakan menyatakan pasal 50A ayat 5 dan ayat 6 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kalau mau dihapuskan semua. Kalau mau dimaknai, menyatakan pasal 50A ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang bla 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 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kalau ada pemaknaan baru yang saudara tawarkan. Dan kemudian ini rumusan pasal ini sudah kelewatan banget ini. Kalau begini mestinya datangnya ke DPR nih, tawarkan ke DPR. Jadi Anda lihat nanti di PMK nomor 7 tahun 2025 bagaimana menyusun petitum itu. Dan yang paling penting, petitum itu terhubung dengan posita. Kalau Anda tidak pernah menguraikannya di posita, tiba-tiba minta di petitum, nah ini namanya jaka sembung naik ojek, tidak nyambung jack, dan itu akan kabur permohonannya. Jadi kalau sudah Anda elaborasi di alasan-alasan permohonan, baru itu nanti yang dimintakan di petitum. Jangan tidak ada di alasan-alasan permohonan, tiba-tiba minta di petitum. Jadi tidak ada ketersambungan antara alasan-alasan permohonan dengan hal yang dimohonkan untuk diputus. Itu kabur juga permohonan. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Pak Hafiz, ada yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Pemohon nomor 297? Cukup yang mulia. Oke, kalau cukup. Nah, sekarang ini dengan nasihat kami tadi, ini untuk kedua permohonan ini, ada beberapa alternatif yang bisa dipikirkan dengan serius. 1, meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki, boleh. Jadi kalau Anda mau terus tanpa memperbaikinya boleh. Lalu yang kedua, pilihan keduanya, menarik permohonan ini. Mungkin merasa, tidak relevan diteruskan. Ini terlalu banyak yang harus dikerjakan. Bisa juga ditarik. Kalau sudah ditarik, Anda mau menarik, tolong beritahu ke Mahkamah Konstitusi supaya bisa dikonfirmasi. Terlebih ini untuk 297 ya, karena aspirasi saudara itu sudah ditampung juga di permohonan-permohonan lain. Jadi karena prinsip norma itu erga omnes, kalau misalnya di permohonan lain itu sudah dikabulkan, itu inspirasi Anda sudah tergabung di situ. Nah, tolong dipikirkan apa memang mau meneruskan permohonan ini atau tidak, ya, dengan konstruksi permohonan yang tadi banyak dapat catatan oleh Mahkamah. Nah, pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau saudara-saudara kedua pemohon dalam permohonan ini mau meneruskan permohonan, maka meneruskan tapi memperbaiki terlebih dahulu. Tersedia waktu untuk memperbaiki permohonan itu adalah 14 hari dari sekarang. Sekarang tanggal 11 Agustus 2026, batas terakhir menyerahkan perbaikan permohonan kalau mau menyerahkan perbaikan permohonan atau kalau mau meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu adalah 24 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi itu batas terakhirnya, lebih cepat dari itu nggak apa-apa. Lalu perbaikan itu dapat diajukan secara online atau offline. Kemudian perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan atau kuasanya. Boleh pemohon saja, boleh kuasanya saja kalau yang punya kuasa. Kalau yang pemohon punya kuasa, boleh pemohon dan kuasanya. Perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan 1 kali, jadi tidak boleh berulang-ulang. Kalau misalnya 2-3 kali,
Mahkamah akan menggunakan permohonan pertama yang diterima mahkamah. Perbaikan permohonan pertama yang diterima mahkamah. Itu pun kalau tidak lewat waktu. Kemudian kalau misalnya tidak mau diantar, tidak juga pakai online, mau dikirim melalui pos, tolong nanti di surat, di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor 294 tahun 2026 atau perbaikan permohonan 297 tahun 2026 bagi yang nomor 297. Perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Dan terakhir, tolong alat bukti yang diajukan telah dibubuhi materai atau dinazegel. Dan alat bukti itu selambat-lambatnya bersamaan dengan permohonan itu. Jadi kalau batas terakhirnya tanggal 24 pukul 12, maka itu batas terakhirnya. Jadi permohonan yang dilampirkan alat bukti yang sudah dinazegel. Itu ya, cukup. Makasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihat dari majelis panel untuk permohonan nomor 294 dan 297 PU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami